Konstitusi di Indonesia. A. Definisi konstitusi. Lord James Bridge mendefinisikan suatu konstitusi adalah sebagai suatu kerangka negara diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi ini disebut dengan pengertian konstitusi dalam arti sempit. Dalam kaitannya dengan definisi konstitusi ini, Profesor Usop Ranawijaya SH menyatakan ada dua arti konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, dan peraturan perundangan lainnya maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi dalam arti sempit, menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya organisasi itu. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. B. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Greenwich telah disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan, penyesuaian, dan perkembangan memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Tab nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 JU. Tab nomor 4 MPR 1983. Dalam sejarah perkembangan ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI. Sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengalami beberapa proses. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I dan agresi Belanda II. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghadapi sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu
dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusional dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antara lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar karena mengandung prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendaknya dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.